Hai. Halo Bu Amalia. Halo Bu Hadi, Miss Hadi. Bolehlah apa aja. Bu, aku mau tanya nih ya. Boleh. Ibu kan spesialisnya untuk yang cerebral palsy. Iya, hambatan motorik. Oke. Terangin dulu dong, Bu. Apa itu sih cerebral palsy? Kupu-kupu. Bentar Bu. Takut sama kupu-kupu ya? Takut sama semua binatang. Oh gitu. Fobia binatang nih. Enggak apa-apa. Kok takut sih, Bu? Enggak tahu. Semuanya merasa terganggu ada sedikit binatang juga. Oh gitu. Oke. Ayo kita balik lagi ke ngobrolin soal cerebral palsy. Oke. Apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy. Cerebral itu berasal dari dua kata, yaitu cerebral sama palsy. Cerebral itu berarti otak besar dan palsy itu berarti ketidakberfungsian, bisa dikatakan seperti itu. Jadi di mana kondisi yang disebabkan oleh ketidakberfungsian otak besar yang menyebabkan pada kemampuan gerak seseorang. Tuh, jadi hambatannya pada berdampaknya pada motorik seseorang. Tapi memang itu asalnya dari apa yang terjadi pada otak besar manusia. Oke, itu kan mengarahnya ke otak besar ya. Nah kalau misalkan untuk pembelajaran nih, proses pembelajaran, kalau secara konsep anak-anak yang mengalami hambatan cerebral palsy itu daya tangkapnya seperti apa, Bu? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih daya tangkap seseorang, nah dari semua hambatan pun tidak bisa ada saklek untuk itu gitu. Karena satu hambatan pun cerebral palsy pasti akan berbeda-beda pada setiap orang, Bu, gitu. Misalkan ini secara medis mungkin ya, bukan secara, harusnya bukan saya yang harus menjelaskan. Misal di otak besar itu kan banyak areanya. Nah, misal dikatakan yang terkena memang hambatan motoriknya di area motoriknya, tapi ada juga orang yang areanya merembet sampai kepada kecerdasan pada area yang untuk menangkap pembelajaran itu. Ada yang terkena, ada yang tidak juga gitu. Sebetulnya tergantung pada area yang terkena itu, area yang terkena hambatan itu di otaknya. Ada beberapa yang tidak terkena, jadi bisa dengan mudah gitu untuk menangkap pembelajaran. Ada yang areanya terkena gitu, terdampak di area di otaknya, jadi rada sulit gitu untuk menangkap pembelajaran gitu. Jadi sebetulnya tidak bisa disaklekan anak cerebral palsy bisa menangkap atau tidak, karena tergantung pada area yang terdampaknya pada otak. Oh gitu. Bu, untuk anak-anak yang kecenderungan ada hambatan cerebral palsy, ini apa ya, kalau misalkan kegiatan nih yang bisa dilakukan di rumah oleh orang tua nih, misalkan memang ada anaknya ini, kalau cerebral palsy ini bisa dikatakan tunadaksa juga, Bu? Iya, sudah termasuk. Nah, itu kalau terapi yang berkaitan misalkan itu, atau kegiatan lah, kegiatan sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah, kira-kira apa ya? Iya, boleh. Sebetulnya banyak ya. Kegiatan yang pertama dilakukan, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi gerak anak gitu, mulai dari kepala, kemudian badan, kontrol badan, tangan, itu sampai kepada kaki gitu. Kalau misalnya hambatannya memang sudah dari kepala, berarti kita harus latih dulu kepalanya. Misalkan dengan sederhana, kanan atau kiri atau atas atau bawah, dengan syarat kalau bisa semua anggotanya tidak ikut gitu. Karena kalau misalnya kanan tapi semuanya ikut gitu, atau tangannya sampai gini gitu, itu akan berpengaruh juga kepada anggota lain untuk lebih kaku, menyebabkan lebih kaku. Makanya terapi yang dilakukan adalah untuk memudahkan mereka gitu dan mencegah kekakuan. Kalau misalnya untuk gerakan kepala, ya udah kepala aja yang gerak gitu, jangan sampai semuanya gerak, karena itu akan berpengaruh juga gitu. Itu untuk kepala memang sederhana untuk kita ya, tapi untuk beberapa anak itu sulit dilakukan. Itu dari kepala. Kemudian dari tangan, misal mengangkat tangan gitu ke atas, ke samping, atau ke depan, atau ke bawah gitu. Ini juga dari lengan, atau bisa
sirkumduksi kalau kita itu dari ke segala arah berputar Berputar. gitu. Terus ada juga engsel, gerakan engsel gitu. Sikunya gini membentuk sudut 90 derajat gitu. Jadi untuk melemaskan. Iya, melemaskan dan mencegah kekakuan gitu. Kalau bisa semua anggotanya tetap tidak boleh ikut bergerak gitu. Kalau bisa ininya aja yang bergerak. Karena kalau seperti itu semuanya akan jadi kaku. Oh, ada Akan pengaruhnya. memberatkan juga Itu kan. kalau berapa hitungan atau berapa detik kah? Sebetulnya tidak ada hal yang pasti ya Tidak untuk yang pasti. hitungan-hitungannya, tergantung pada kemampuan dan kondisi anak lagi gitu. Makanya kita harus tahu dulu kemampuan geraknya sejauh mana dan sebatas apa dia bisa bergerak. Misalkan ada yang sampai 90 bagus gitu. Ada yang cuma gini aja ya tidak apa-apa. Itu tergantung pada kemampuan anak, tapi tetap harus dilatih. Dan itu rutin tiap hari. Harus rutin gitu. Bisa sirkumduksi ini, terus engsel atau apapun itu. Kaki juga ya? Kaki juga bisa. Kalau ini juga bisa. Atau yang mudah pronasi supinasi, menelungkupkan dan menengadahkan tangan. Ini untuk kita kayaknya mudah gitu, tapi untuk beberapa anak mungkin ini susah gitu, sulit. Makanya ada bantuan sedikit, misal kita pegang ininya terus telungkupkan gitu. Ini juga harus hati-hati dan pelan-pelan. Pemanasan dulu, jangan lupa. Itu beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah. Terus pada pergelangan tangan bisa juga, misal ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, atau ke semua arah juga. Intinya Begitu dari juga. semua hanya untuk melemaskan ya, supaya nggak kaku ototnya. Iya, mencegah kekakuan sebetulnya. Semua yang dilakukan itu untuk mencegah kekakuan dan agar harapan mungkin lebih jauhnya anak bisa dengan mudah untuk bergerak mobilitasnya. Kita lanjutin lagi ya, misalkan ini untuk jari-jari tangan. Misalnya ini merapatkan, merenggangkan, merapatkan, merenggangkan gitu. Untuk ini juga buka, tutup, gitu. Ini juga nanti untuk perkembangan untuk kebutuhan pembelajaran juga ya. Misalnya untuk memegang pensil gitu. Untuk motorik halus dalam pembelajaran gitu. Menggunting, menempel, ini juga akan berguna gitu nanti ke depannya. Gitu. Okay. Oh, gerakan kaki sederhana, Bu? Kalau kaki misalnya di telapak kaki ini bisa ke bawah, ke atas. Oh, sama Ke bawah, kayak tangan. ke atas, iya. Semua kayak yang di tangan lakukan bisa dilakukan oleh kaki. Oh, Engsel, sirkumduksi, inversi, eversi gitu. Semuanya bisa dilakukan di rumah. Tanpa alat juga. Iya ya, tanpa alat ya. Nah, sebetulnya secara umum ya, itu biasanya ada nggak gambaran akibat apa sih gitu? Apakah akibat misalkan anaknya sering kejang? Itu ngefek juga ya? Iya, efek juga sebetulnya. Sebetulnya untuk masalah penyebab gitu ya, mungkin bisa dikatakan penyebabnya banyak. Kita juga belum bisa memastikan karena itu bukan ranah kita. Misalkan dari genetiknya mungkin, kemudian biasanya prenatal, natal sama postnatal. Misalkan prenatalnya ya dari genetik, kemudian nutrisi ibu hamil gitu. Kemudian ada obat-obatan yang dikonsumsi yang menyebabkan yang berpengaruh kepada janinnya ketika lagi mengandung gitu. Kemudian waktu natal gitu misalnya kekurangan oksigen waktu dia lagi pas lahir gitu. Seperti itu. Kebanyakannya kalau pas natal itu kekurangan oksigen ke otak. Oke, jadi suplai oksigen ke otaknya kali ya. Ke otak. Kalau setelah Natal biasanya mungkin ada kecelakaan, seperti itu, kayak kejang juga bisa gitu. Oke, terima kasih ilmunya Bu Amang. Iya, sama-sama. Oke, dadah.